Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Tommy. Gimana THR-nya belum habis? Lebaran sudah selesai, THR belum habis. Saatnya kalian buat belanja-belanja kebutuhan balapan gitu ya. Kalau kalian mau balapan tapi nggak punya charger, ya beli charger. Nggak punya baterai, tinggal beli baterai. Tahu kan belinya di mana? Langsung aja cek link di deskripsi video ini. Oke guys. Oke gitu, jadi di video kali ini kita mau bagi-bagi tips gimana cara merawat baterai yang tidak dipakai dalam waktu lama agar tidak jebol gitu ya guys ya. Jadi baterai itu kalau tidak dipakai lama itu perawatannya seperti apa sih? Apalagi kita habis libur lebaran ini, pasti kan nggak ada balapan-balapan hampir 2 minggu lah gitu. Dan akan mulai untuk balapan kembali di Syawal atau biasanya apa? Syawalan race atau halal bihalal race. Oke, kita akan bagi tips buat kalian yang pengen merawat baterai agar tetap awet. Nggak juga awet sih, apa ya? Tetap berumur panjang gitu. Jadi baterai tetap berumur panjang, tidak ya cuma dipakai sebulan udah bocor. Oke, langsung aja. Tips yang pertama, jangan lupa discharge baterai kalau mau disimpan dalam waktu yang lama gitu ya guys ya. Jadi kalau mau disimpan dalam waktu lama, lebih baiknya di discharge dulu. Pakai charger yang ada fitur discharge-nya bisa, atau kalian bisa pakai alat buat discharge baterai juga bisa. Yang jelas kosongkan isi baterai tapi tidak sampai habis gitu ya. Jadi masih sisa sedikit lah seperti itu agar sel baterai lebih awet saat disimpan atau tidak digunakan dalam waktu yang lama. Mungkin di sini kalian pernah ngalamin baterai nggak dipakai, pas mau dipakai kok performanya nggak bagus atau ngedrop atau gimana. Nah itu mungkin sebelum kalian pakai itu disimpan dalam waktu lama dengan kondisi baterai yang masih terisi. Nah itu bisa memperpendek umur baterai. Jadi jangan lupa yang pertama, discharge baterai kalian sebelum disimpan. Oke? Tips yang kedua adalah lapisi baterai dengan sarung baterai seperti ini. Kenapa? Karena kutub positif dan negatifnya agar tidak gampang konslet gitu guys. Kenapa? Karena sesering mungkin kalian pakai, biasanya itu akan merusak kulit baterai ini atau merusak sarung baterai yang ada, yang pink-pink ini. Nah lama-lama akan rusak, makanya kita harus kasih proteksi ganda dengan menggunakan sarung baterai seperti ini. Ada yang berwarna gini, ada yang polos seperti ini. Juga bisa kalian pakaiin yang ada dekalnya seperti ini. Ya guys ya, silahkan kalau kalian mau sarung baterai seperti ini, silahkan langsung ke link di deskripsi. Kalau kalian mau sarung baterai seperti ini, langsung aja serbu link di deskripsi di bawah. Jadi ini bisa memperpanjang umur baterai, mencegah konsleting antara kutub positif dan negatif baterai. Positif ini di sini nih, ujungnya ini positif, body ini negatif. Kalau disentuhin ini dia bisa konsleting gitu. Jadi pakailah sarung baterai agar baterai kalian tetap awet gitu ya guys ya. Yang ketiga yaitu break-in baterai. Nah, break-in ini tidak wajib amat, tapi kalau kalian mau kompetitif saat balapan, kalian perlu yang namanya break-in baterai. Karena baterai yang sudah di break-in itu mempunyai performa yang lebih bagus daripada baterai yang tidak di break-in sama sekali. Gitu. Jadi, untuk kalian lebih kompetitif di balapan, kalian perlu break-in baterai kalian. Jadi kalau kalian pengen lebih kompetitif, saranku tetap kalian harus break-in baterai. Saranku juga kalian break-in baterai itu mulai dari open blister atau pas habis dibuka itu di break-in dulu agar performa baterai kalian lebih optimal saat dipakai untuk balapan. Dan break-in baterai sendiri juga bisa untuk memperbaiki minor damage akibat pengecasan yang terlalu lama, penggunaan yang terlalu sering, ataupun penyimpanan yang dalam
kurun waktu lama sehingga menyebabkan sel-sel dalam baterai itu menjadi kurang bagus, itu bisa dengan cara di breaking gitu guys. Nah, kalau kalian nggak mau ribet, kalian nggak punya alat buat breaking baterai, caranya gimana Bang Messi? Gampang aja, langsung aja cek link di deskripsi. Kalau kalian mau beli baterai yang sudah di breaking, sudah aku sertakan link yang kalian bisa beli dari seller-seller yang ada di entire world. Banyak kok sellernya, sudah aku sertakan di link di deskripsi, tinggal kalian beli yang sudah breaking saja. Dan sudah banyak orang yang membuat jasa baterai breaking. Gitu guys. Oke, tips selanjutnya. Tips selanjutnya yaitu hati-hati dalam memilih charger. Hati-hati juga dalam menggunakan charger. Gitu. Hati-hati dalam memilih charger. Tidak semua charger mempunyai fitur pengecasan yang bagus dan tidak semua charger mempunyai fitur keamanan baterai yang bagus untuk mencegah konsleting tentunya, atau mencegah panas berlebih. Nah, itu tidak semua charger mempunyai fitur itu. Adapun yang charger yang punya fitur seperti itu memang harganya terpaut, agak lumayan mahal gitu. Jadi tujuannya kenapa kita harus berhati-hati dalam memilih charger. Tidak semua charger itu punya sistem keamanan yang bagus dalam pengecasan baterai. Contohnya misalkan kita pakai sembarangan charger dengan quick charge gitu, atau pengecasan yang cepat, tapi dia tidak punya sistem keamanan yang baik, bisa baterai kita yang kita cas itu malah jadi overheat, melembung, atau selnya bocor, jadi tidak bisa digunakan lagi ataupun performanya menjadi menurun. Dan buat kalian yang masih bingung charger seperti apa sih, aku pernah bahas di video sebelumnya 2 atau 3 bulan yang lalu, jadi kalian bisa simak lagi videonya, atau kalian silahkan langsung cek link di deskripsi aja kalau kalian mau cari referensi charger-charger yang sudah aku rekomendasikan gitu. Ada SKRC, Power Rack, macam-macam lah. Terus charger-charger yang memang bisa dipakai dan worth to buy buat kalian balapan. Next, yang kelima adalah gunakan kipas. Kipas buat apa? Tentu saja buat pengecasan. Jadi gini, charger itu pasti kalau dipakai buat ngecas baterai itu mengeluarkan hawa panas. Jadi kalian butuh kipas atau pendingin agar charger itu lebih bisa optimal dalam melakukan pengisian baterai. Terutama baterai yang panas itu dia mungkin langsung terdeteksi oleh charger. Di beberapa charger itu mendeteksi kalau baterainya udah panas, dia memang udah terisi atau gimana gitu. Jadi tidak padat gitu. Nah, kalau menurutku dan sejauh yang aku pakai, baterai akan lebih optimal saat dicas dengan menggunakan pendinginan yang lebih maksimal. Jadi tambahan kipas eksternal itu bisa memperbaiki proses pengecasan baterai yang akan kalian gunakan buat balapan gitu. Jadi biasanya kalau kalian lihat ada racer bawa kipas eksternal buat ngipasin chargernya mereka, nah itu tujuannya untuk mengeluarkan hawa panas biar itu pengecasannya dingin dan tidak ada mengurangi overheat dari pengecasan yang ada gitu. Karena sepanjang perjalanan itu kita pasti ngecas terus. Jadi sekali main cas itu ya tentu saja baterai digembor seperti itu ya lama-lama ya panas juga. Jadi saranku tetap pakailah pendingin eksternal, mau kipas USB, kipas server yang berisik, bolehlah, terserah kalian. Kalau kalian bingung kipas-kipas apa yang menurut kalian pengen dibeli atau worth to buy, silahkan langsung cek link di deskripsi aja. Oke, itu tadi 5 tips buat kalian merawat baterai agar baterai kalian long life. Kalau kalian ada cara lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya, kalau kalian mungkin punya tips-tips lain, kalian bisa tambahkan juga di kolom komentar. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Buat yang mau beli-beli, langsung aja cek link di deskripsi. Jangan lupa juga follow sosial mediaku, semuanya ada di deskripsi.
linknya sacet nyambung kemana-mana. Oke, semoga kalian makin lucu di lintasan.